Oda memberikan 10 jawaban dari nakama yang berisi 10 karakter-karakter penting yang muncul di satu panel yang super penting itu. Nah, kira-kira apa sajakah hal-hal dari pertanyaan tersebut? Nah, agar cepat serem di sini, di video ini kita akan membahas satu sesi yang rilis baru-baru ini, yaitu ketika One Piece libur selama 2 minggu, adalah di mana terdapat sebuah wawancara atau mungkin sebuah sesi khusus lah, di mana Oda menjawab ke 10 pertanyaan yang diajukan kepada dirinya, dan Oda wajib untuk menjawab ke semuanya yang sesuai juga dengan tema nih, apa yang terjadi pada saat itu, yaitu tentang the ape and the flow of the age, atau lagi-lagi zaman yang sudah mulai berubah pasca berita dari Dr. Vegapunk. Nah, jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Pertanyaan pertama tentang Gear 5 dari Luffy. Ketika Luffy menggunakan Gear 5-nya, dia menarik sesuatu seperti kacamata dan membuat helm baseball dari awan putih atau Hagoromo. Kumohon jelaskan bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Di mana Oda menjawab kalau itu adalah pintu untuk masuk ke fantasi dari Nika. Dengan kemampuannya, dia mendapatkan kebebasan. Yang bejir kirain jawaban-jawaban dari hal ini akan lebih deep atau lebih serius untuk jawabannya. Ternyata kurang lebih sama aja kayak jawaban di SBS. Karena lagi-lagi The Entrance to Nika Fantasy itu kayak gimana maksud dari Oda yang aduh ini sangat-sangat ambigu sekali. Karena balik lagi, walau kita bisa asumsikan sebagai Luffy yang punya kemampuan full imajinasi, tapi tahu bukankah selama dia berubah, dia tidak benar-benar bisa menciptakan apapun dalam artian imajinasi tersebut. Karena lagi-lagi di mode baseball sebelumnya saja, dia harus mengubah pohon tersebut menjadi bat dulu dan gak tiba-tiba munculin bed dari imajinasinya. Jadi menurut saya ini lebih ke arah konsep kali ya untuk masalah imajinasi dan bukan real kemampuan imajinasi, sama seperti kemampuan-kemampuan di serial sebelah seperti Bleach atau juga Fairy Tail yang tiba-tiba bisa memunculkan sesuatu dari ketiadaan. Yang ini juga sangat masuk akal. Kenapa Luffy tidak benar-benar bisa menciptakan api padahal dia memiliki sebutan sebagai Sun God, di mana untuk Red Hawk ini hal yang berbeda, tetapi api seperti Hiken dari es tidak dapat Luffy lakukan. Karena lagi-lagi menurut saya agar dapat masuk akal sesuai dengan tagline kita, maka kemampuan imajinasinya harus berdasarkan properties atau medium yang dia lakukan, yaitu sebagai bentukan dari karetnya. Next, pertanyaan kedua adalah tentang Sabo, di mana ada yang bertanya, Sabo mewarisi Mera Mera Nomi. Dia menggunakan kemampuannya ke tingkatan tertinggi. Apakah dia berlatih agar bisa menggunakan Mera Mera dengan baik? Yang lagi-lagi menurut saya ini pertanyaan yang sangat biasa yang ada seorang tanyakan kepada Oda Sensei, dan Oda pun menjawab, dia berlatih tiap hari dan setelah Sabo mendapatkan kembali ingatannya, dia mengingat banyak sekali hal. Yang jangan lupa ya, Sabo tidak pernah melihat secara langsung nih kalau es menggunakan Mera Mera Nomi, karena saat Sabo mati dalam tanda kutip, es belum memakannya, dan Sabo pun baru sadar setelahnya ketika lagi-lagi es telah wafat. Jadi ya, dia benar-benar berlatih keras menggunakan kemampuannya, dan sebutannya sebagai The Flame Emperor atau Kaisar Api bukanlah sebutan abal-abal biasa. Jadi apakah nanti nih Magma versus Api bakal menang siapa jika Sabo dan Akainu akan bertarung? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Next, pertanyaan ketiga tentang Dragon. Apakah Dragon pernah hidup bersama dengan Luffy? Yang wow, ini pertanyaan yang menurut saya terlalu privacy sekali, dimana Oda menjawab setidaknya tidak di saat Luffy dapat mengingatnya. Berbeda dengan Kuma, Dragon dikenal sebagai ketua dari pasukan revolusioner, jadi dia tidak bisa membiarkan hubungannya diketahui oleh orang-orang karena dapat membuat Luffy dalam bahaya. Aku penasaran bagaimana perasaannya saat dia harus pergi meninggalkan keluarganya dan bertemu lagi dengan anaknya ketika di Loju Town. Yang lagi-lagi memang sih di satu sisi Dragon sangat baik karena memikirkan keselamatan anaknya, juga kedamaian dunia dengan pasukan-pasukannya. Tapi di sisi lain dia tidak berani mengorbankan hal itu untuk anaknya, yang membuatnya menurut saya dia menjadi ayah yang sangat buruk. Apalagi jika dibandingkan dengan Kuma yang wah dia rela mengorbankan
apapun bahkan nyawanya agar putri kecil tercintanya dapat selamat seperti yang kita lihat dari Bone Chuan. Ya ibaratlah kalau kata-kata netizen sekarang mah kalau masih belum mampu jadi ayah jangan dulu untuk punya anak. Ya aduh ini bener-bener karena parenting itu sulit. Oke lah, nggak banyak yang bisa kita bahas terkait Dragon ini karena sebelumnya kita bahas tentang privasi dirinya. Jadi kita masuk ke pertanyaan keempat. Next adalah tentang Kurohige. Kapal Kurohige dinamakan sebagai Saber of Shebek, yang apakah ini ada hubungan dengan rocks di Shebek? Oke, lagi-lagi ini adalah sebuah pertanyaan klasik yang sering kita jadikan teori sejak lama banget, yang ternyata di sini jawaban Oda pun sangat-sangat biasa banget juga. Di mana Oda menjawab, Shebek sebenarnya adalah nama jenis dari kapal layar. Jadi bisa saja itu hanya sebuah kebetulan atau bisa jadi tidak. Yang bener-bener lah Oda menjawab ini udah mirip banget kayak jawaban dari SBS karena tidak menjawab apapun, yang berarti masih ada kemungkinan teori-teori kalau rocks ada hubungan dengan Kurohige ini. Tapi lagi-lagi ya itu banyak sekali lah bahasan dan pernah juga dibahas kok di channel Devil Nomi. Lanjut ke pertanyaan kelima tentang karakter favorit kalian, yaitu Jackie. Di mana serangan Kamusari yang Shanks gunakan saat menyerang Kid, apakah itu diajari oleh Roger atau dia hanya berlatih dengan memvisualisasikannya saja dari pengalaman yang dia miliki? Dan inilah jawaban dari Oda. Dia mengingatnya karena Shanks benar-benar sangat mengidolakan Roger. Jadi tidak ada satupun di kru Roger yang bisa menirunya. Maka bakat Shanks ini benar-benar sangat luar biasa. Yang ini jelas sih dari cara dia yang bisa bertahan sangat baik sampai bisa menjadi Yonko sehebat ini. Tentu saja bakat dari Shanks tentu saja bukan kaleng-kaleng. Yang lagi-lagi kalau masalah bakat ada hubungan lah dengan orang tuanya, dan kalau masalah orang tuanya nanti masuk ke teori Figureland Garing lagi. Yang pertanyaan tentang Garing juga ada di bahasan ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis ya agar tidak tertinggal. Nah menariknya dari kata-kata Oda banyak yang menyimpulkan kalau Shanks berarti fix nih lebih kuat dibandingkan Rayleigh karena nggak ada kru Roger yang bisa menggunakan Kamusari. Sedangkan Shanks dapat melakukannya. Yang sejujurnya kalau menurut saya sendiri itu balik lagi ke masalah style bertarung. Rayleigh, Gaba, dan krunya yang lain pasti memiliki style bertarungnya sendiri-sendiri ketika melawan musuhnya. Dan wajar juga mereka ngapain pakai jurus yang sama dengan kaptennya. Ya ibaratlah Luffy tiba-tiba pakai jurus tendang yang digunakan oleh Sanji, yang kayak ngapain kita harus mengikuti jurus orang lain yang kita ketahui. Tapi mungkin pertanyaan kalian, lah bang kalau gitu kenapa Shanks malah mengikuti kemampuan dari kaptennya? Yang jangan lupa ya, wajar karena Shanks ini dulunya adalah seorang bocah dan sudah menjadi hal biasa kalau bocah akan mengikuti orang yang lebih besar atau orang dewasa. Ya lagi-lagi seperti mengimitasi seseorang yang dia idolakan. Dimana mungkin untuk kru-krunya yang lain mereka semua sudah pada dewasa. Jadi ya rasanya menurut saya terlalu dangkal kalau langsung menyimpulkan Rayleigh jauh di bawah Shanks karena tidak bisa menggunakan Kamusari. Tetapi kalau balik lagi masalah kekuatan untuk era sekarang ini, ya Rayleigh sudah tua dan Shanks berada di masa primanya. Jadi masuk akal kalau kita membicarakan tentang saat ini dengan semua kemampuan yang ada dan bukan hanya tentang Kamusari saja. Next, pertanyaan keenam adalah tentang Cross Guild. Di mana yang bertanya, kumohon jelaskan bagaimana sistem bounty bekerja di Cross Guild, dan Oda pun menjawab, untuk officer junior berharga 100.000 berry, komandan dan di bawahnya 1 juta berry, untuk kapten 100 juta berry, komodor 100 juta berry, rear admiral 200 juta berry, vice admiral 500 juta berry. Nah buat yang sadar, bounty Koby yang seharusnya 100 juta seorang kapten tetapi dia punya angka 5 kali lebih besar dari seharusnya, yaitu di 500 juta berry, yang bisa dibilang setara dengan vice admiral. Baik lagi karena title yang dia miliki sebagai the hero. Kalau dilihat dari kekuatannya juga ada 2 rear admiral yang kita dapatkan di arc dari Hachinosu, di mana ada Kujaku dan Grus juga yang memiliki bounty sendiri sebagai seorang rear admiral. Tetapi ternyata Koby ini memiliki peran yang lebih besar, yang berarti kemampuan Koby memang seharusnya jauh di atas seorang ukuran kapten dari angkatan laut. Dimana untuk admiral dikatakan mereka memiliki bounty langsung naik 6 kali lipat dibandingkan vice admiral, yaitu 500 kali 6 di 3 miliar berry. Ya setara lah bounty dari Luffy yang seorang Yonko. Yang menariknya lagi kalau kalian sadar, kakeknya yaitu Garp memiliki bounty 3 crown juga alias 3 miliar. Jangan lupa Garp ini adalah seorang vice admiral yang berarti seharusnya di 500 juta, tetapi dia memiliki
memiliki bounty setara dengan admiral. Yang wajar banget sih, dari kekuatan yang kita lihat juga bukankah Garp ini next level banget. Ya licik aja dia harus melawan mantan admiral sendiri yang harusnya notabene di 3 miliar juga, serta komandan-komandan lain dari Kurohige yang bisa dibilang apalagi dia banyak membawa beban di sana. Dan yang paling gila dikatakan kalau bounty dari Fleet Admiral adalah 5 crown atau 5 miliar berry. Yang berarti bounty Akainu ternyata sebesar itu guys. Setara dengan Shirohige atau bahkan mungkin sedikit di bawah Roger. Buat saya ini adalah hal yang sangat-sangat tidak aneh dan sangat masuk akal sekali. Mungkin buat para haters Akainu ini bakal kepanasan kayak, di apaan sih mama doang sampai 5 miliar berry. Tapi jangan lupa ya, Oda sendiri pun pernah berkata kalau dia sangat tidak suka dengan karakter yang terlalu kuat. Dan berkata lagi kalau dia ngebuat Akainu menjadi karakter utama dari serial One Piece, mungkin serial ini hanya bakal tamat dalam beberapa bulan saja. Yang bahkan di Fifth Card-nya dikatakan dia memiliki kemampuan ofensif yang paling kuat. Jadi ya buat yang ngeremehin Akainu cuma karena kegeprek Sky dengan Shirohige mah itu sudah sangat tidak relevan. Tetapi untuk bahasan tentang Akainu nggak akan kita bahas di sini. Yang jelas dia adalah one hell of karakter yang sangat-sangat kuat sekali. Bahkan Oda pun berkata demikian. Lanjut ke pertanyaan ketujuh, yaitu tentang Kuzan. Apa pekerjaan yang Kuzan lakukan sebagai kapten ke-10 dari bajak laut Kurohige? Apakah dia juga memiliki bawahan? Dimana Oda menjawab, tentu saja dia punya anak buah. Dia bukan tipe yang patuh akan segala yang Kurohige katakan. Bagi Kuzan, menjadi bajak laut tidak berarti dia harus melakukan semua perbuatan jahat, melainkan hidup dengan bebaslah yang lebih dia implikasikan. Namun tentu saja sebagai bajak laut Kurohige, sepertinya dia juga mempunyai banyak korban. Yang benar saja, yang tepat nih seperti kata-kata Kurohige saat merekrut Kuzan, yang sejujurnya ini dia adalah real pemimpin yang baik sih untuk Kurohige ini, karena yang dia tawarkan bukanlah hal-hal tangible, melainkan langsung menawarkan freedom atau kebebasan kepada manusia. Yang siapa coba yang tidak ingin diberikan kebebasan? Bahkan Loki di chapter barunya saja dia menginginkan kebebasan atau liberation. Yang pada akhirnya Kuzan menerima tawaran tersebut dan menjadi kapten ke-10 dari bajak laut Yonkou ini. Dan terkait kata-kata Oda, sepertinya dia juga mempunyai banyak korban yang menurut saya ini cukup mencurigakan nih. Apa ya kira-kira peran yang akan dilakukan oleh Kuzan di akhir dari serial One Piece ini nanti? Next, pertanyaan ke-8 adalah tentang dua admiral baru, dimana yang bertanya sistem seperti apa yang dilakukan pemerintah dunia untuk membawa Fujitora dan Ryokyu menjadi bagian dari angkatan laut. Dan Oda pun menjawab, negeri-negeri yang berafiliasi dengan pemerintah dunia memiliki para petarung dan pasukan yang melindungi mereka dalam rangka memperkuat kekuatan militer angkatan laut, di mana program militer dunia pun dimunculkan dan mereka merekrut para pasukan-pasukan kuat dari jajaran tersebut. Yang sebenarnya salah satu alasan munculnya 8 negeri yang berevolusi juga karena pertahanan negeri yang melemah akibat pasukannya diambil oleh angkatan laut. Yang sejujurnya menurut saya ini jawaban yang sangat-sangat masuk akal dan sangat mantap sekali dari Oda Sensei. Jadi terkait perekrutannya memang terjadi karena sudah ada basis dasar yang jelas yang bukan benar-benar orang random direkrut oleh mereka. Ya kasarnya buat yang bingung, pertahanan negeri itu kayak gimana? Ya itu mirip-mirip lah seperti orang-orang dari armada bajak laut topi jerami, yaitu Sai atau Pel, Chaka, dan juga Orlumbus, di mana mereka adalah keamanan negara dan mereka ini sangat-sangat kuat sekali dan mereka juga akhirnya direkrut menjadi bagian dari angkatan laut. Dan dua sosok monster ini, Fujitora dan Ryokyu, adalah sosok luar biasa yang dimiliki oleh negerinya masing-masing dan akhirnya langsung menjadi seorang admiral. Yang gila banget gak sih kenaikan jabatannya? Bahkan Gion dan Tokikake yang sebelumnya mau dinobatkan sebagai admiral langsung tersalib oleh dua orang luar yang notabene pasti masalah jabatan itu bakal ikut kesel juga. Dimana sisi positif seperti yang udah bilang, angkatan laut alias pemerintah dunia punya resource yang luar biasa dengan kemampuan mereka. Namun sisi buruknya, ketahanan negeri menjadi hilang karena pasukan top mereka tidak lagi tinggal di negerinya. Sama lah seperti Sai, Orlumbus yang malah pergi berlayar dari negerinya dan siap untuk mengikuti Luffy. Yang lucu juga ya kalau dipikir-pikir, dampaknya malah nyambung ke tugas dari ayahnya, yaitu sebagai pemimpin pasukan dari revolusioner. Lanjut ke dua pertanyaan terakhir, dan yang ke-9 adalah tentang
Kobe. Kumohon Oda jelaskan tentang insiden Rocky Port yang membuat nama Kobe dikenal sebagai pahlawan. Di mana Oda menjawab, aku merasa akan cukup panjang untuk menggambarnya, jadi sepertinya aku tidak akan memasukkannya di cerita utama. Mudahnya, setelah diketahui adanya poneglyph di Hachinosu atau Pulau Bajak Laut, dia menyusup dan menyandra kapal penumpang besar yang disebut sebagai Rocky Port. Dia pun membawa semuanya sampai ke Hachinosu, dan kapal tersebut membawa raja dan beberapa tokoh penting dari sebuah negeri, yang sebenarnya kapal yang Lau bawa itu hanyalah orang-orang kerajaan yang ada hubungan dengan bajak laut di Hachinosu. Lau pun pada akhirnya berkonflik dengan bajak laut di pulau itu, dan dari situlah Kobe serta Kurohige datang dengan tujuan mereka masing-masing. Dari situlah akhirnya ketiganya bertarung sampai dengan tujuannya tersebut, dan itu adalah nama sebenarnya dari insiden Rocky Port. Dampaknya Kurohige pun menjadi raja dari Hachinosu, Lau menjadi Shichibukai, dan Kobe menjadi pahlawan. Yang jujur sih, walau mungkin tidak menjelaskan banyak hal, tetapi setidaknya background utama dari insiden ini pun Oda jelaskan dengan sangat baik di jawaban pertanyaan tersebut. Yang tapi baik lagi sih, menurut saya masih sangat banyak misteri yang belum Oda sampaikan, yang sepertinya bakal dia jelaskan lebih lanjut di bagian manganya, ya seperti biasalah. Ya setidaknya alasan kenapa Kobe dan Kurohige muncul pun masuk akal dari background yang udah katakan di bagian sini. Kobe datang tentu saja karena ingin menolong raja dan orang-orang penting dari kerajaan tersebut, yang awalnya tentu saja Kobe pasti nggak tahu kan kalau itu mah pedagang-pedagang gelap juga yang ada hubungan dengan bajak laut di Hachinosu. Ya ibaratlah kapal-kapal black market yang membeli barang dari Doflamingo di arc Dressrosa lalu. Di sisi lain, Kurohige juga datang karena keadaan Hachinosu yang sedang buruk, dan dia ikut membantu untuk menuntaskan Ochoku atau Wangzi yang kita ketahui sebagai mantan raja di Hachinosu ini. Kayaknya terkait Ochoku inilah yang bakal ada mention di cerita utama nanti, makanya dari jawaban pertanyaannya cuma fokus di bagian backgroundnya saja. Dan terakhir nih, tentang Vigarland Garli. The New Gorosa kita ada yang bertanya, dalam insiden God Valley, Sen Galing pergi dan ikut bertarung melawan bajak laut. Tapi seberapa kuat sih kemampuan bertarungnya? Dan jawaban Oda pun sangat-sangat simpel sekali. Dia ini sangat kuat dan ada alasan untuk kekuatannya. Udah gitu doang. Yang sebenarnya hal seperti ini nggak akan dijawab sih sama Oda, karena pasti bakal Oda jelaskan langsung nanti ketika di manganya. Tapi yang menarik adalah di kata-katanya ada alasan atas kekuatannya. Apakah ini ada hubungan dengan rahasia nih dibalik mereka bisa menjadi seorang God Snake padahal mereka ini adalah seorang Tenryubito? Yang apakah pada awalnya para God Snake ini bukanlah bagian dari para Tenryubito, melainkan entah nih ini mereka ini rekrutan dari mana, seperti mungkin yang tadi Ryukyugu dan juga Fujitora, karena dilihat dari para Tenryubito lain yang pemalas, tol, menyebalkan desain-desain yang tidak berguna, tetapi para God Snake ini desainnya sangat-sangat bagus sekali, dan mereka juga sangatlah kuat karena terlibat di insiden God Valley yang melibatkan bajak laut gila seperti Garp, lalu juga Roger, dan bahkan Rox the Shebek. Jadi pasti kekuatannya tidak main-main. Jadi apakah alasan dibalik kekuatan God Snake ini, terutama untuk Vigarland Galing? Ya jangan lupa ya, Galing juga sekarang sudah menjadi seorang Gorosei yang pastinya akan memiliki highlight lebih besar oleh Oda di serial ini. Nah jadi itulah ke 10 pertanyaan yang dijawab oleh Oda, yang jujur nih ternyata bakal sepanjang ini, karena tapi ya emang gak sadar sih kalau udah namanya nge-review tuh pasti ada aja yang ingin dicerocosin, ada yang ingin dibacotin, kayak ide-ide di otak itu kayak muncul, jadi akhirnya langsung diucapkan saja dan sharing dengan kalian para penonton Devil no Mi. Tapi ya bukankah itulah gunanya video-video seperti ini kan? Kalau cuma mau isi konteksnya doang mah kalian bisa langsung cari aja di internet, karena banyak banget untuk bahasannya, dan baca doang gak nyampe 5 menit udah dapat semua pertanyaan dan jawaban. Dan video-video seperti ini cocok nih buat kalian-kalian yang emang lebih suka untuk dibacain seperti ini dan untuk mendapatkan beberapa pendapat lain juga. Nah jadi itulah untuk bahasan kali ini, dan buat kalian juga yang ingin tahu nih bahasan lebih dalam terkait Vigarland Garling, sebelumnya sudah pernah saya bahas lengkap di satu video ini jika kalian penasaran. Dan seperti biasa, like aja video kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.